Oke, di sini kami akan menjelaskan salah satu metode pengembangan sistem informasi, yaitu metode waterfall, sekaligus memberikan contoh studi kasus dari metode waterfall itu sendiri. Namun sebelumnya kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Ahmad Aunurobi, 1011147. Perkenalkan, nama saya Gusti Desa Mahendra, NIM 211011139. Perkenalkan, nama saya Ikomang Suryanata Dharmawiguna dengan NIM 211011163. Perkenalkan, nama saya Ditya Cesar Hardiansyah dengan NIM 211011167. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktunya, langsung saja kita ke pembahasannya. Next. Oke, di sini ada pengertian dari metode waterfall itu sendiri. Metode waterfall adalah salah satu model SDLC yang sering digunakan dalam pengembangan sistem informasi dan atau perangkat lunak. Model waterfall menggunakan pendekatan sistematis dan berurutan. Tahapan model waterfall antara lain yaitu requirement, design, implementation, verification, dan maintenance, di mana setiap tahap dikerjakan secara berurutan dan tidak bisa kembali ke tahap sebelumnya. Next. Tahap-tahap dalam metode waterfall terdiri dari analisis, desain, pengkodaan, pengujian, implementasi, pemeliharaan. Untuk analisis, melakukan analisis terhadap sistem informasi yang ingin dikembangkan, melakukan wawancara dengan pihak yang terkait. Desain, merancang sistem informasi yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan mencakup desain arsitektur sistem, desain database, desain antarmuka, pengguna, user interface, dan desain algoritma pemrosesan data. Untuk yang pengkodaan, menulis kode program berdasarkan desain yang telah dibuat akan diuji coba untuk memastikan bahwa sistem informasi berjalan dengan baik. Pengujian, melakukan pengujian terhadap sistem informasi untuk memastikan sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Implementasi, mengimplementasikan sistem informasi ke lingkungan produksi, karyawan akan diberikan pelatihan untuk dapat menggunakan sistem informasi dengan baik. Pemeliharaan, melakukan pemeliharaan terhadap sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem informasi selalu berjalan dengan baik. Tahap pemeliharaan meliputi perbaikan bug dan pengembangan fitur baru yang diperlukan oleh perusahaan. Next. Baik, di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan metode waterfall. Di sini ada kelebihannya. Kelebihan dari metode waterfall ini, pengembangan sistem informasi dapat dari metode ini adalah fleksibel dan tidak dapat dilakukan dengan terstruktur dan tahap-tahapan yang jelas, hal menyesuaikan dengan perubahan kebutuhan yang muncul saat ini, dapat mempermudah pengendalian proyek dan pengurangan pengembangan risiko kesalahan yang terjadi. Selanjutnya, nah di sini ada PT studi kasusnya. Di sini ada PT Surya EC. Nah, di sini ada PT Surya EC, ini adalah sebuah perusahaan yang bergerak di bidang distribusi barang. Kebutuhan sehari-hari. Karyawan PT Surya EC merasa kesulitan dalam melakukan pencatatan dalam pengolahan data dan pengiriman barang ke pelanggan. Oleh karena itu, PT Surya EC memutuskan untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang dapat membantu karyawan dalam melakukan pencatatan dan pengolahan data pengiriman barang ke pelanggan. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Adit. Baik, berikut adalah proses pengembangan sistem informasi pada PT Surya EC. Next.
Oke, tahap-tahapnya adalah yang pertama tahap analisis. Tim pengembang akan melakukan analisis terhadap sistem informasi yang ingin dikembangkan, melakukan wawancara dengan karyawan PT Surya EC untuk mengetahui kebutuhan sistem informasi yang diinginkan. Setelah itu, membuat dokumen spesifikasi kebutuhan atau requirement specification berdasarkan hasil wawancara tersebut. Tahap selanjutnya adalah tahap desain. Pada tahap ini, tim pengembang merancang sistem informasi yang sesuai dengan spesifikasi kebutuhan. Tahap desain ini mencakup desain arsitektur sistem, desain database, desain antarmuka pengguna atau user interface, dan juga desain algoritma pemrosesan data. Selanjutnya adalah masuk ke dalam tahap pengkodean. Pada tahap ini, tim pengembang melakukan tahap pengkodean. Mereka akan menulis kode program berdasarkan desain yang telah dibuat sebelumnya. Kode program ini akan diuji coba untuk memastikan bahwa sistem informasi berjalan dengan baik. Next. Selanjutnya adalah masuk ke dalam tahap pengujian. Pada tahap ini, tim pengembang melakukan pengujian terhadap sistem informasi yang telah dibangun untuk memastikan bahwa sistem informasi dapat berjalan dengan baik dan memenuhi spesifikasi kebutuhan yang telah ditetapkan. Jika ditemukan bug atau kesalahan pada sistem informasi, maka akan dilakukan perbaikan dan pengujian ulang. Selanjutnya adalah tahap implementasi. Pada tahap ini, tim pengembang akan mengimplementasikan sistem informasi ke lingkungan produksi PT Surya EC. Karyawan PT Surya EC akan diberikan pelatihan untuk dapat menggunakan sistem informasi dengan baik. Dan tahap terakhir adalah tahap pemeliharaan. Pada tahap ini, tim pengembang melakukan pemeliharaan terhadap sistem informasi untuk memastikan bahwa sistem informasi selalu berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh karyawan PT Surya EC kapan saja. Next. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami jelaskan tentang metode waterfall sebagai metode pengembangan sistem informasi. Dan kami juga memberikan contoh studi kasus, yaitu studi kasus PT Surya EC. Mungkin itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.